Apa itu? Ibuku pelacur, bapakku penjahat. Gus Nur, aku punya ibu pelacur, punya bapak bromocora. Tetap muliakan mereka, sayangi mereka, takdim kepada mereka, bawalah mereka bahagia dalam surganya Allah. Sebejat apapun orang tuamu. Bapak Ibu, saya ulang, saya pertegas. Bapakmu bejat, ibumu bejat, itu dosanya dia sama Allah. Tugasmu sebagai anak tetap takdim. Serendah-rendahnya, walaupun ibumu pelacur sekalipun. Nah, Anda punya kewajiban untuk menggagalkan. Diingatkan ibunya, Bu, saya tidak malu punya ibu pelacur, tak tanggung bebannya. Tapi sebagai anak saya menggugurkan kewajiban, saya mengingatkan ibu, taubat nggih Bu nggih, kalau sayang kalian jenengan, tapi tetap ini dingkluk. Bayangkan ibumu pelacur, terus Anda begini, Bu, aku malu punya ibu seperti kamu, minggat. Silakan. Maka ibumu masuk neraka, dibakar dengan api, bahan bakarnya dari tulang belulangmu. Podo. Tapi kalau, Bu, ngapunten ibu, ngapunten. Sebejat apapun beliau, ada kemungkinan Anda masuk surga, nyeret ibumu sekalian ke dalam surga itu. Ada kemungkinan. Jadi di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, nanti saya kasih kitab. Ini kejadian zaman Nabi Musa ini. Coba saya cerita ini sambil bayangkan wajah orang tuamu coba ya, kalau sanggup ya. Panggil ke sini namanya, sebut namanya, bayangkan. Sambil saya ceritakan ini. Sekalian biar nyambung, biar energinya kena. Nabi Musa dapat ilham, dapat wahyu dari Allah. Hei Musa, kamu datang ke kampung itu, di situ ada anak muda, dia akan jadi tamu kehormatanku kelak, dan dia akan jadi tetanggamu di surgaku, kamu belajar ke sana. Nabi disuruh belajar kepada anak muda, Nabi. Oke, perjalanan 38 hari, berangkat Nabi Musa ke sana. Saya potong ceritanya, ketemu alamatnya. Assalamualaikum anak muda, waalaikumsalam. Siapa? Saya Musa. Saya Nabi, saya dapat wahyu disuruh belajar ilmu kepadamu. Tunjukkan kepadaku ilmu apa yang kamu pelajari. Karena kata Allah, kamu akan jadi tamu kehormatannya Allah di surga. Anak mudanya jawabnya begini, Musa, saya nggak tahu surga itu apa, neraka itu apa, intinya begini. Anda datang di waktu yang kurang tepat, saya kalau jam-jam segini menjelang maghrib, saya punya kegiatan istiqomah yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi kalau mau nunggu silahkan, kalau enggak silahkan pulang, nanti balik lagi ke sini. Nabi Musa terpesona. Ini yang saya tunggu ini, amalan apa ini? Hei anak muda, saya menempuh perjalanan 38 hari. Tidak mungkin saya pulang kalau hanya 10 menit, saya tunggu. Oh ya silahkan duduk. Nabi Musa duduk di ruang tengah, anak itu masuk, tidak lama kemudian keluar sambil gendong seekor babi yang hitam pekat digendong. Lewat depannya Nabi Musa itu. Nabi Musa langsung kaget, apa kalau bahasa Jawanya jingkat. Langsung gini Nabi Musa. Waduh salah alamat aku ini. Kata Nabi Musa begitu. Tapi ciri-cirinya kok bener. Tapi kok babi, hitam pekat. Diintip sama Nabi Musa itu, ternyata babi itu diteras, dimandikan, dibersihkan beleknya. Dibersihkan duburnya, disampuh, disabun, dihanduk, dipeluk. Nabi Musa semakin gelisah. Resolusinya Nabi Musa masih Nokia lah, ibaratnya begitu. Nggak bisa menembus dimensi yang tertutup. Oke, balik lagi anak muda itu. Tidak lama keluar lagi bawa babi yang lebih besar lagi, dituntun. Karena nggak kuat digendong, gede hitam. Saya potong ceritanya ya, dimandikan masuk. Nah selesai baru sekarang anak muda itu ketemu sama Musa. Nabi Musanya langsung nggak pakai banyak ngomong, dia langsung berdiri. Wahai anak muda, jelaskan kepada saya jauh-jauh mau menempuh perjalanan, apa yang saya lihat tadi itu? Kamu ini ahli surga, babi itu kotor, babi itu haram. Dengarkan jawabannya anak muda ini. Wahai Musa, ketahuilah, 2 ekor babi tadi adalah jelmaan kedua orang tuaku. Orang tuaku sesat, orang tuaku mungkar, ingkar.
Menjelang maghrib hujan deras kena petir, dua-duanya hangus keluar asap. Terbakar orang tua saya. Saya kira mati. Menggeliat berubah ekor, berubah wujud jadi 2 ekor babi. Musa, senajis apapun dia, sebusuk apapun dia bapakku, dia ibuku, aku harus memuliakannya. Saya yakin orang tuanya jenengan gak sebusuk itu. Sudahlah. Nabi Musa pulang, naik ke Bukit Tursina, ya Allah, bagaimana ya Allah? Dijawab sama Allah, ya, dia akan jadi tamu kehormatanku bersama orang tuanya sekalian. Seumur hidupnya orang tuanya nantang dan makar kepadaku, tapi karena akhlak anaknya, dia akan aku muliakan bersama anaknya. Bu, ini namanya makom. Makomnya anak itu hormat sama orang tua sebusuk apapun. Makomnya orang tua terserah, mau pelacur, mau apa, itu urusan dia sama Allah. Begitu seterusnya hukumnya. Saya di Surabaya pernah ngobrol sama orang di teras gini. Tiba-tiba handphonenya dia bunyi, tit, dia terima. Gus Nur, Afan ibu saya terima dulu ya. Ya silakan. Apa yang terjadi Bu? Handphonenya dibunyi, tek, ditaruh di handphone. Di loudspeaker dia mundur. Assalamualaikum ibu. Ini ngomong sama ibunya ini, handphonenya ini yang ngomong, orangnya enggak ada. Oh ya ibu, apa kabar? Unji, hati-hati Bu ya, jaga kesehatan. Oke, waalaikumsalam. Baru dimatikan. Ada kan makom seperti ini? Loh kalau Anda bisa sampai ke makom ini, siapa bisa menjatuhkan Anda coba? Saya tanya. Enggak bisa. Sudah, orang tuamu segala-galanya sudah, muliakan sebejat apapun. Datangi kuburannya kalau sudah mati. Al-Fatihah setiap hari, setiap selesai sholat minimal 1 kali. Muliakan dengan ayat. Coba saya baca Al-Fatihah 1 kali ya, nanti dilanjutkan Kang Puji lah. Saya akan baca Al-Fatihah 1 kali untuk orang tuanya Anda. Nah sebelum saya baca Al-Fatihah, berani nggak bayangkan wajahnya sekarang? Pandang kelopak matanya coba. Sekeras apapun hatimu, coba sekarang panggil namanya dalam hati coba. Mae, Pae, coba berani nggak? Coba Mae, panggil dalam hati. Papa, Mama, Abi, Umi. Nah ini, saya sudah merasakan ada aura, ada gelombang orang tuanya yang datang ke sini nih. Minta maaf. Ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah, pahalanya saya persembahkan untuk orang tua kami masing-masing ya Allah. Kalau masih hidup, muliakan derajatnya, ampuni dosanya. Kalau sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni sebejat apapun dosa masa lalunya ya Allah. Coba. Genggam tangannya, genggam keriput tangannya itu, rasakan ada getaran hangat mengalir ke pembuluh darahmu. Kalau sudah mati, bayangkan batu nisannya. Saya baca sholawat 1 kali, Anda terus bernostalgia ya. Terus panggil orang tuanya di sini. Saya baca sholawat. Salatullah, salamullah. Abi, Umi, Pae, Mae, maafkan anakmu. Lama anakmu tidak kirim doa kepadamu. Sepurane yo. Ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
Coba dikecup keningnya. Kecup keningnya. Baca Al-Fatihah di dalam hati sambil peluk, usap kerut-kerut keriput di wajahnya sambil baca Al-Fatihah di dalam hati. Ilahadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampun, tarik nafas melalui hidung yang dalam, keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Relax. Ini sessionnya Kang Puji harusnya ya, tapi nanti disempurnakan sama Kang Puji. Kang Puji kalau manggil orang tua langsung datang. Ya. Spiritualnya lebih hebat beliau. Enggak apa-apa. Yang penting nyambung ya. Sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid, apalagi yang kedua tadi? Muliakan istri, muliakan anak, muliakan bapak. 4 sistem ini rangkum menjadi energi yang hidup di dalam rumah tanggamu, jadi kebudayaan, jadi habit, maka Anda akan heran. Kok iso ya urip ngene ya Allah. Kesuksesan akan terus menghampiri Anda insya Allah ya. Oke, masih ada waktu 10 menit. Boleh saya lanjut? Jangan sampai dikurangi ya sistem. Ingat sepeda motor, kalau dikurangi walaupun itu pentil bannya maka akan rusak. Next. Ini Uwais Al-Qarni. Nah ini. Uwais Al-Qarni ini penduduk langit yang tidak dikenal di bumi. Ini sudah kita bahas tadi, di depan tadi. Jadilah orang yang malaikat kenal. Nggak apa-apa walaupun nggak dikenal di dunia. Anda masih punya potensi. Kalau saya sudah nggak punya potensi Pak. Deli onang warung warteg model gimana orang pasti kenal. Oh Cak Nur dibayari. Saya kepingin seperti Anda yang nggak kenal. Gitu. Ya, orang nggak kenal gitu loh. Anda masih punya potensi nyamar seperti itu. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman kalau saya tidak salah. Ya, nanti Kang Puji menyempurnakan. Seluruh Yaman gak ada yang kenal sama dia. Tapi seluruh malaikat bangsa Malakut terkagum-kagum sama dia. Coba, enak jadi orang seperti itu. Nah, maksudnya jadi wali yang nyamar. Kayak tadi loh, Pak Sukamto, bayar utangmu. Dicaci maki diem. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu bahagia. Al-Fatihah. Kan gak ada yang tahu baca Al-Fatihah untuk orang itu. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Nyambung sama Allah, gak butuh media, gak butuh masuk koran, gak butuh masuk TV, gak butuh diakui orang. Gitu. Ada kalanya Anda harus punya makom seperti itu. Begitu hancur harga dirinya, betul masih ingat tadi. Hancur harga dirinya, dihancurkan 3 orang. Tiba-tiba datang orang merengek-rengek minta bantuan, dalam keterpurukannya dia tahan sakit hatinya, tidak dicurahkan ke orang. Bahkan dia bisa bantu orang sakit ini. Itu namanya Uwais Al-Qarni ini. Punya kedaulatan, gak apa-apa gak dikenal orang. Saya pernah di Jogja itu makan ada mbah-mbah bungkuk gini jalannya jual telur. Den beli telur saya Den, telur ayam kampung itu loh. Pinten Mbah, 3 doso Den 30.000. Oke, dibayar sama admin 100.000. Mbah, susuknya kagem jenengan. Uang kembaliannya untuk jenengan Mbah. Apa jawabannya? Maaf Den, ngapunten saya bukan pengemis, saya penjual telur. Saya tak ngambil hak saya 30.000 ini aja. Inilah Uwais Al-Qarni. Gak dikenal orang. Siapa yang kenal orang itu? Tapi saya yakin bangsa Malakut semua kenal sama orang ini. Atau jangan-jangan dia Nabi Khidir sedang nyamar. Ciptakan argumentasi gaib seperti itu loh. Masya Allah ya, sering nyamar jadi waliullah seperti itu. Duduk di teras ada orang jual kaligrafi, panggil, hei kaligrafi sini. Tawar, borong kalau Anda punya uang, walaupun Anda nggak butuh kaligrafi.
Siapa tahu istrinya hamil, siapa tahu bapaknya sakit. Bangun argumentasi itu. Dah tak borong mas, membahagiakan orang lain, ngurangi bebannya dia gendong kaligrafi itu. Begitu orangnya pulang, sedekahkan ke musola-musola itu kaligrafi. Dan gak perlu masuk Facebook. Jangan waktu nawar selfie, jebret. Waktu bayar selfie, jebret. Masuk musola selfie, berarti bukan Uwais Al-Qarn berarti. Oke, next saya lewat ya. Jadi Anda jadi seperti itu. Apalagi? Masih ada? Selebihnya nanti ada di sini. Ya, kan jumlahnya ada 13. Saya tampilkan 5 tanam. Ini yang terakhir ini mungkin. Duhurnya jam pinten, Kang? Ada berapa lama lagi? Oke, saya percepat ya supaya beliau nanti juga kita butuh ilmu dari beliau. The law of attraction ini hukum tarik menarik. Kayak tadi saya butuh mobil, mobilnya kena. Tarik semua. Masa depan, harapan, apapun itu tarik semua. Yang sifatnya masa depan tarik. Seputus apapun dirimu, senadir apapun dirimu, senestapa apapun dirimu, tarik itu aura kebahagiaan itu. Walaupun gak masuk akal, gak bayar kok. Mau haji gak punya uang, tarik Ka'bahnya. Labbaik Allahumma labbaik, rumahnya tempeli Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah. Dompetnya Ka'bah, sekeren handphonenya Ka'bah, sejauh mata memandang Ka'bah. Orangnya belum berangkat, hatinya sudah nikah sama Ka'bah. Itu the law of attraction, maka berangkat beneran nanti Anda. Kembangkan ya, nanti ada di buku itu. Lengkapnya ada. Ada orang ngarit, dimakan aja susah, berangkat umroh. Gara-gara gedeknya Ka'bah. Aritnya itu loh, gagang aritnya itu ada Ka'bahnya. Saking kepinginnya, sampai ini, plafon kamarnya ini ada Ka'bahnya. Kok kober dia nempeli gambar Ka'bah di situ. Supaya kalau dia capek malam mau tidur naruh kepalanya, Ka'bah. Dia takut kehilangan Ka'bah. Sampai istrinya takut, Pak, di panganan angel kok mikir umroh sih Pak, kesurupan nang ndi kowe. Ibunya istrinya sampai begitu. Sampai ke kiai, Pak Kiai tolong buatkan minum, suami saya kesurupan. Kenapa? Lo masa tiap hari manggil Ka'bah, Ka'bah di mangan aja angel kok. Dikasih minum sama kiainya. Oh, bin waras dari bojone. Semakin dianggap gila semakin cepat, Pak. Saya potong ceritanya, ngarit ini orang ini. Ngarit di pinggir sawah, pinggir jalan. Ada mobil berhenti. Din, Pak, itu tanah dijual ya? Dia noleh. Dia baru sadar ada spanduk tanah dijual. Dia ngarit di bawahnya spanduk itu. Oh iya, saya kenal sama yang punya. Antar saya ke sana. Tahun 98 krisis moneter. Duduk ini orang ini begini, yang punya tanah sama yang beli tanah, ngobrol nego, tawar menawar, deal intinya deal, jadi. Begitu jadi dua-duanya noleh kepada dia, yang tukang ngarit tadi, dia noleh. Maksudnya yang ngasih komisi dia siapa, kono po aku. Tiba-tiba orang yang ngarit ini berdiri dengan lugunya, maaf, saya kalau nggak keberatan, saya nggak usah dikasih uang. Umrohkan saya, kalau cukup, kalau nggak cukup nggak apa-apa, saya kepengen umroh. Saya nggak mau persen uang, tapi kalau terlalu mahal ya nggak apa-apa. Saya lillahi ta'ala. Langsung yang beli tanah tadi, tak berangkatkan sama istrimu. Terus yang punya tanah, aku yang ongkosi. Berangkat suami istri. Kalau Anda jadi istrinya gimana? Sudah kadung ngasih air ya? Ya apa? Tak pikir gendeng bojoku. Berangkat Pak, dari mana itu? Ditabung afirmasi, the law of attraction-nya ditabung. Labbaik Allah. Modal uang enggak punya, modal keyakinan. Lo sudah uang enggak punya, keyakinan enggak punya, untuk apa hidup? Gitu saudaraku. Oke, nanti lebih lanjut di buku. Next, the law of attraction. Apalagi nak? Masih ada? Masya Allah. Sudah habis. 13 yang ada di buku itu nanti kesimpulannya dirakit menjadi habit, dirakit menjadi kebiasaan, dirakit menjadi kebudayaan di dalam rumah tangganya Anda.
Selebihnya telepon saya, telepon Kang Puji, komunikasi langsung dengan saya, intes gak apa-apa. Catat nomor handphone saya nanti ya, insya Allah minta sama Cak Roto itu. Udah nggak perlu macam-macam lagi nanti, insya Allah ya. Baik saudaraku, saya kasih waktu 5 menit ya, pipis atau apa ke toilet atau apa, ngulet atau apa sebelum Kang Puji. Ya sebelum menyerap ilmu dari Kang Puji. Monggo, saya tutup Al-Fatihah 1 kali dulu. Terus Anda habis itu ke toilet atau pipis 5 menit aja cukup insya Allah ya. Oke ya Allah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya Allah dari A sampai Z tadi. Ini hanya gambaran garis besarnya saja. Sepulang dari sini beri kecerdasan hamba ya Allah agar bisa menyerap semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadihiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5 menit nggih istirahat, silakan. Minum, ngopi, ngeteh, jangan sampai lebih ya, disiplin ya. 11:30 sudah masuk sini.